Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengajian Ahad pagi Islamic Center Kota Madiun, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama monggo kula dherekaken muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan nikmat kepada kita sekalian, wabil khusus nikmatul iman wal islam, nikmatul quwwah was sihhah wal afiyah. Iman, Islam, kekuatan, sehat, afiat, sehingga wonten enjang menika kula panjenengan sedaya saged rawuh wonten ing halaman Islamic Center ini bersama-sama untuk mengkaji warisanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang dipun warisaken dening Rasulullah dumateng kula panjenengan mboten donya, mboten harta benda, tidak berupa kekayaan harta benda duniawi, tapi yang diwariskan oleh Rasulullah SAW kepada kita sekalian adalah petunjuk hidup bagi kita sekalian di dalam mengarungi hidup di dunia ini menuju hidup di akhirat nanti. Rasulullah dawuh, insyaallah hadis menika sampun sami apal. Nggih napa mboten? Pun apal nggih? Taraktu fikum amroin, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Pun apal nggih? Taraktu fikum amroin, aku wariskan kepada kalian dua perkara. Ma in tamassaktum bihima, kalau kalian selalu berpegang teguh kepada kedua perkara itu, lan tadillu abada, tidak akan pernah tersesat. Punya harta banyak tidak tersesat,
Tidak punya harta juga tidak tersesat. Karena banyak orang punya harta banyak, kaya raya, tapi tersesat. Hartanya mengendalikan hidupnya, menyetir hidupnya, bahkan hartanya sudah menjadi Tuhannya. Bukan Abdullah tapi Abdul Mal, Abdul Mall. Sekarang dados mall niku. Harusnya kita itu dimanapun kapanpun tetap menjadi Abdullah, jangan sampai menjadi Abdul Butun, Abdul Mal, salah jengipun. Yang tidak punya harta, yang miskin papa juga bisa tersesat. Sehingga ada sebuah hadis dari Nabi, kadal fakru ayyakuna kufran. Hampir-hampir kemiskinan, kefakiran itu menjadikan seseorang menjadi kufur. Sering dikenal hadis kadal, kadal fakru ayyakunal kufran. Gampang ngapal ke hadis kadal, kadal fakru ayyakuna kufran. Hampir-hampir kefakiran, kemiskinan. Apabila kefakiran, kemiskinan itu tidak disinari oleh cahaya Al-Quran dan As-Sunnah, maka Allah Rasul dawuh, ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kalau kalian berpegang teguh kepada kedua perkara tersebut, tidak akan tersesat selamanya. Orang miskin tidak tersesat, orang kaya juga tidak tersesat. Justru antara yang miskin dan kaya bisa saling menolong, saling membantu. Ta'awanu alal birri wat taqwa. Ta'awun untuk negeri. 106 tahun Muhammadiyah ta'awun untuk negeri. Ta'awanu alal birri wat taqwa. Nek teng donya niki isine wong sugih tok pripun kira-kira? Repot napa mboten? Isine wong miskin tok nggih repot nggih. Maka memang sudah menjadi keadilan dari Allah Ta'ala. Ada yang diuji dengan kekayaan hartanya, tapi juga ada yang diuji dengan kekurangan harta. Itu semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan bekal dua perkara, kaya atau miskin, tetap berada di jalan Allah Ta'ala. Apa dua perkara itu? Kitabullah wa sunnata rasulih. Kitabullah dan sunnah Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten ing surat Al-Jumu'ah kala wau Allah dawuh, huwallazi ba'atsa fil ummiyin. Dialah Allah yang mengutus kepada ummiyin, kepada bangsa-bangsa. Ada yang mengartikan begitu, ummiyin itu bangsa-bangsa. Tapi ada yang mengatakan, yang menerjemahkan dan menafsirkan ummiyin itu kepada masyarakat yang ummi. Yang ummi itu masyarakat yang belum terpelajar. Menawi jamaah Ahad pagi Madiun ini insya Allah semuanya terpelajar. Paling tidak sudah mengalami sekolahan. Nek cara riyen mangan sekolahan. Sudah mengalami belajar.
pembelajaran pendidikan. Ummiyin masyarakat yang belum terdidik. Jadi ada ummiyin diartikan dari kata ummah, bangsa-bangsa, tapi juga ummiyin diartikan masyarakat yang ummi, yang tidak tahu baca dan tulis. Rasulan minhum, diutus seorang rasul dari kalangan mereka itu sendiri. Kalau masyarakatnya ummi, tidak baca dan tulis, rasul yang diutus juga rasul yang ummi, yang tidak bisa membaca dan tidak menulis. Sudah sering kita dengar ceritanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama, disuruh membaca, tidak bisa membaca. Dan ini merupakan keunggulan dan kemukjizatan Al-Quran, bahwa Al-Quran itu bukan buatan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang dituduhkan kaum jahiliyah pada masa Nabi, dan diteruskan. Jadi pendapat kaum jahiliyah pada zaman Nabi ini diikuti oleh kaum kafir dari kalangan orientalis. Orientalis menika tiang-tiang saking barat Eropa dan sekitarnya yang tidak mengenal Islam, ataupun kalau mengenal secara tidak benar, sehingga mengatakan Quran itu buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuduhan itu sangat tidak terbukti, karena Rasulullah adalah seorang yang ummi, sehingga beliau tidak bisa menuliskan. Maka huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi. Yatslu itu membacakan, yang tidak mesti dengan melihat tulisannya, tapi kalau qara'a membaca dengan melihat tulisannya. Hanya Iqra yang diperintahkan oleh Jibril ketika Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam nampi wahyu ingkang pertama kali wonten Gua Hira, tidak diperintahkan utlu, tapi Iqra, bacalah. Maka Nabi Muhammad menjawab, kula mboten saged maca, ma ana biqari. Tapi beliau dituntun kemudian bisa mentilawahkan, yatslu alaihim ayatihi. Rasul ingkang ummi menika dipun paringi kemampuan oleh Allah untuk cepat hafal Al-Quran. Rasulullah mulai belajar Al-Quran umurnya 40 tahun, tur langsung hafal. Menerima wahyu dalam keadaan takut, ma'ana biqorin, redeg kalih kademen niku. Pulang-pulang minta diselimuti karena kedinginan. Padahal tadi di sana dituntun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Keadaan takut, ndredeg, pademen ning tasih apal. Menawi Pak Giyanto kira-kira apa mau sinten? Wah lali aku. Luput kabeh. Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi kekuatan oleh Allah untuk cepat menghafal, sehingga bisa yatslu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran, sehingga didengar oleh para sahabat, didengar oleh kaum yang ummi tadi, kemudian menjadi
memahami isi Al-Quran. Kemudian Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dening Allah wa yuzakkihim, dan Rasul itu bertugas untuk mensucikan, membersihkan. Yuzakkihim, yang dibersihkannya apa? Yang dibersihkan yang pertama adalah akidah, keyakinan. Karena keyakinan masyarakat Mekah pada waktu itu adalah keyakinan syirik dan kufur. Membersihkan keyakinan umat manusia dari kemusyrikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kula panjenengan sedaya. Kalau kita ini tidak ditazkiyah oleh Rasul, kemungkinan besar kita ini masih menjadi orang-orang yang kufur, menjadi orang-orang yang syirik. Na'udzubillah. Maka kita bersyukur sekali tazkiyatur Rasul itu sudah sampai kepada kita, pada masyarakat Madiun ini, sehingga sedikit demi sedikit hati kita disucikan, dibersihkan, jiwa kita disucikan, dibersihkan dari akidah-akidah yang menyimpang. Perjuangan mensucikan akidah umat manusia yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam adalah perjuangan yang sangat-sangat berat. Menawi kula panjenengan sak menika insyaallah tidak seberat pada zaman Nabi. Para ustadz diundang untuk mengisi pengajian, untuk mengisi taklim, masih ada undangannya. Kadang-kadang dijemput, kadang-kadang pulang masih disangoni. Rasulullah mboten, tidak ada undangan, Rasul datang sendiri menyampaikan, yatslu alaihim ayati wa yuzakkihim. Tidak ada pengajian Ahad pagi Islamic Center yang datang adalah Bapak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul datang satu persatu ditazkiyah, mentazkiyah sahabat-sahabatnya. Satu persatu bisa mendapatkan pengikut-pengikut, akhirnya banyak. Sehingga Rasulullah nate dawuh, ja'al islamu ghoriban, atau bada'al islamu ghoriban. Islam ini pertama kali merupakan sesuatu yang asing sekali. Kenapa? Karena kebanyakan manusia syirik kufur. Rasulullah mendakwahkan sesuatu yang berbeda dengan kebanyakan manusia, maka menjadi sesuatu yang asing, nganeh-nganehi. Bahkan ada yang menyebut Rasulullah ini Muhammad sudah gila, sehingga Allah menghibur Nabi. Wonten surat Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Nun demi nun, demi kolam dan apa yang digariskan, yang dituliskan. Ma anta, bukanlah engkau wahai Muhammad, bini amati rabbika, karena nikmat Rabbmu, bimajnun, sebagai orang gila. Engkau bukan orang gila wahai Muhammad, engkau orang benar. Meskipun orang kebanyakan menuduhmu gila, kamu tidak gila. Ma anta bini amati rabbika bimajnun, wa inna laka la ajran ghairu mamnun, wa innaka la ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, kamu bukan orang gila,
kamu orang yang benar atas nikmat Allah, dan kelak kamu akan mendapatkan pahala yang sangat besar, ghairu mamnun, yang tidak akan terputus-putus. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau la'ala khuluqin azim, engkau adalah orang yang memiliki akhlak yang agung. Itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga begitu berat perjuangan Rasul menyampaikan amanah risalah saking Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah dibekali oleh Allah dengan akhlak yang agung, sehingga Rasulullah menjadi uswah hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul itu menjadi uswah hasanah bagi kalian, yaitu orang-orang liman kana yarjullah wal yaumal akhir, orang-orang yang selalu mengharap kepada Allah dan meyakini hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan banyak mengingat berzikir kepada Allah. Inilah tazkiyatun nabi li ummatihi. Rasulullah mensucikan jiwa, hati, akidah kepada umatnya. Tapi juga wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan Rasul juga mengajarkan Alkitab, yaitu Al-Quran, wal hikmah, yaitu as-sunnah. Jadi Al-Hikmah dalam beberapa kitab tafsir dimaknai itu adalah as-sunnah, tapi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran dan as-sunnah itu memang sudah ditetapkan oleh Allah dan dinyatakan dengan tegas di dalam Al-Quran. Allah dawuh wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dan kamu dulu, mereka dulu, bangsa-bangsa ummi itu, sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lafi dhalalim mubin, sungguh-sungguh dalam kesesatan yang nyata. Inilah pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjuangan Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi bekal sifat-sifat yang sangat memperhatikan kepada umatnya. Wonten ing surat At-Taubah ayat 128 dan 29 Allah dawuh, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul min anfusikum, dari bangsamu sendiri. Di Rasulullah menika bagian dari bangsa kita sendiri, yaitu bangsa menungso. Kalau di Arab ya sebagian dari bangsa Arab, tapi kalau di sini ya sebagian dari bangsa manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Rasulullah itu sangat-sangat merasakan kepedihan penderitaan kalian. Kalau umatnya menderita, Rasul merasakan. Menawi kula panjenengan susah menderita, insya Allah Rasulullah merasakan kita. Jadi Rasulullah sangat memperhatikan umatnya, sehingga ketika akan menghembuskan nafas yang terakhir pun Rasulullah
yang diucapkan dalam lisannya, ummati, 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 umatku, umatku. Piye umatku sok mben? Umatku sing ning Madiun kae kira-kira kepiye? Itu perhatian Rasulullah sampai seperti itu. Azizun alaihi ma anittum, harisun alaikum, dan Rasul selalu harisun, selalu menjaga, selalu memelihara kalian. Menjaga, memelihara dengan risalahnya, dengan dakwahnya. Ketika Rasulullah masih hidup, beliau membimbing langsung para sahabat, membimbing langsung umat Islam. Ada persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat Islam, Rasulullah memberikan jawaban, memberikan jalan keluar. Sehingga nalika Rasulullah wonten ing Madinah, setelah hijrah ke Madinah, perkembangan umat Islam begitu besar. Rasulullah membangun yang disebut dengan masyarakat Madinah, al-mujtama' al-madani. Masyarakat Madinah ya masyarakat madani. Di masyarakat madani yang dibangun oleh Rasulullah adalah bagaimana peran serta masyarakat dihargai oleh seorang pemimpin. Jadi ini masyarakat madani datang dari seorang pemimpin yang memiliki perhatian penuh kepada masyarakatnya atau kepada rakyatnya. Niki berbeda dengan istilah civil society, masyarakat sipil. Civil society lahir di Eropa, di Barat. Muncul dari masyarakat ketika pemimpinnya adalah pemimpin-pemimpin yang otoriter, pemimpin-pemimpin yang otoriter yang membuat rakyatnya menderita, maka muncul gerakan dari masyarakat untuk membela hak-hak masyarakat. Lahirlah apa yang disebut dengan cara sakniki civil society. Ada yang ingin menyamakan antara civil society dengan masyarakat madani. Padahal itu berbeda. Mungkin secara bahasa artinya bisa dikatakan sama. Karena tamadun al-Madinah madaniyun itu artinya civilization, peradaban. Jadi civil society adalah masyarakat yang berperadaban. Al-mujtama' al-madani juga begitu. Masyarakat madani adalah masyarakat yang berperadaban. Itu secara bahasa maknanya sama. Ini terutama bagi guru atau dosen kewarganegaraan. Itu kan ada topik tentang masyarakat madani atau civil society. Kita harus bisa menunjukkan perbedaan yang sangat tajam antara civil society dengan masyarakat madani yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun memang ada titik temunya adalah supaya adanya keserasian antara pemimpin dengan masyarakat yang dipimpin. Tapi kalau civil society berangkat dari masyarakat yang tertindas oleh pemimpin penguasa yang otoriter, sedangkan masyarakat madani yang dibangun oleh Rasulullah justru berasal dari pemimpinnya yang memiliki perhatian kepada rakyatnya, kepada masyarakatnya. Rakyatnya ini harus berdaya, rakyatnya ini harus cerdas. Rasulullah di samping sebagai Rasul, sebagai Nabi, juga sebagai seorang pemimpin. Pemimpin yang merasakan denyut nadi penderitaan masyarakatnya. Maka Allah dawuh azizun alaihi ma anittum
harisun alaikum, ditambah yang terakhir bil mu'minina raufur rahim. Rauf sangat lembut, sangat halus, rahim sangat kasih sayang, bil mu'minin kepada orang-orang yang mukmin. Jadi ini ketika Rasulullah menegakkan risalahnya, tidak sekedar memberikan peraturan-peraturan yang membebani masyarakat. Jadi aturan-aturan yang dibangun oleh Rasulullah bukan aturan-aturan yang membebani masyarakat. Begitu, karena itu aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj, dan tidaklah Allah menjadikan agama itu sebuah kesulitan bagi kalian. Sehingga kalau ada kesulitan ketika menjalankan syariah, menjalankan ibadah, maka ada keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna ma'al usri yusra, sungguh ketika ada kesulitan pasti ada jalan keluar kemudahannya. Tegaskan lagi, inna ma'al usri yusra, sungguh dalam kesulitan selalu akan ada kemudahan. Maka menawi panjenengan tindakan kok sholat 5 waktu, kalau tepat waktu sesuai dengan SOP-nya, mungkin sulit melakukannya. Apalagi sedang naik pesawat, sholat di atas pesawat itu jelas susah dilakukan, kabur kabeh sholat kok di atas pesawat. Maka ada kemudahan-kemudahan. Sholat sambil duduk, nggak bisa berdiri sambil duduk. Dalam bepergian, sholat yang 4 rakaat didispensasi menjadi 2 rakaat. Sholat yang mestinya diletakkan pada waktunya bisa dikumpulkan yang berdekatan. Maka ada istilah al-jam'u wal qasru, jamak qasar. Sampun nanti nomor dereng jamak qasar. Sampun, alhamdulillah. Itu kemurahan dari Allah, kemudahan. Jadi risalah Nabi yang diturunkan kepada kita adalah risalah yang membawa rahmat bagi kita. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bagi orang-orang yang beriman jelas rahmat daripada risalah itu. Karena setiap apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah sebenarnya sebuah nikmat. Apapun yang diberikan Allah kepada kita adalah sebuah nikmat. Menawi kula panjenengan sedang diberi rasa sakit, tapi kita tetap bersyukur kepada Allah, maka sakit itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nek ngersulo ya menjadi niqmah. Niqmah itu penyakit. Kalau nikmat itu adalah nikmat dari Allah, kasih sayang dari Allah. Maka Rasul menuntun dumateng kula panjenengan, kalau ada saudara kita yang sakit, kita diperintahkan, disunnahkan untuk menjenguknya dan mengucapkan
Tohur la ba'sa tohurun insyaallah. La ba'sa ora popo. Sakitmu seperti itu ora popo. Tohurun insyaallah. Insyaallah penyakitmu itu akan mensucikan kamu dari dosa-dosa. Kita doakan guru kita Ustadz Sunardi Sahuri yang minggu yang lalu dipanggil oleh Allah setelah mengalami sakit beberapa waktu, juga begitu, tohurun insyaallah. Mudah-mudahan sakitnya beliau itu merupakan penebus dosa, pembersih dosa dari dosa-dosa yang dilakukan, karena manusia itu tidak lepas dari dosa. Jadi nikmat, sakit pun nikmat. Perintah menjalankan ibadah yang mungkin bagi orang-orang tertentu merasa berat, tapi kalau itu disyukuri juga nikmat. Bangun subuh nikmat napa mboten? Bangun subuh adalah kenikmatan yang sangat agung, karena bangun pagi udara segar, air juga masih jernih, itu menyehatkan kita. Apalagi bangunnya sebelum subuh. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayya ba'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Penelitian dari Pak Dr. Soleh di program doktor kerjasama IAIN, dulu masih IAIN sekarang UIN Sunan Ampel Surabaya dengan UNER, itu kan menunjukkan terapi sholat malam ya, itu terapi yang sangat komprehensif, sangat lengkap. Terapi fisik, terapi psikologis, itu analisa ilmiahnya begitu. Tapi Allah sudah tegaskan, fatahajjad bihi nafilatal laka asa ayyaba'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Di sebagian malam bertahajudlah kepada Allah, bermunajat, sholat malam, tidak usah dipertengkarkan berapa jumlah rakaatnya. 11 rakaat seperti Nabi, monggo. 23 rakaat seperti sebagian sahabat, 37 rakaat seperti Umar bin Abdul Aziz juga monggo. Jadi nek sing teng mriki enten sing ngantos 37 rakaat. Dari ngenten nggih. Kok ternyata mampunya cuma 3 rakaat, ya sudah alhamdulillah. Ya. Jadi yang penting fatahajjad bihi nafilatal lak. Ini nikmat dari Allah, risalah yang membawa nikmat. Karena risalah Nabi selalu merupakan nikmat dan rahmat bagi kita. Maka Allah menjanjikan asa ayyaba'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan membangunkan kepadamu, memberikan kepadamu maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji. Kedudukan yang terpuji. Terpuji di hadapan Allah, insya Allah juga terpuji di hadapan manusia. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu sebagai orang tua selalu berlatih mencoba bangun malam, mendekatkan diri taqarrub ilallah dengan qiyamul lail, maka hati akan menjadi lebih bening, jernih, pikiran juga bening, ucapan-ucapannya menjadi ucapan-ucapan yang berkualitas, mendidik anaknya, menyampaikan nasihat kepada
suami atau istrinya, insya Allah nasihatnya akan sampai dengan mudah, berkualitas, insya Allah. Sebagai guru juga begitu, karena Rasulullah itu adalah guru umat manusia, maha guru, maka dibekali oleh Allah seperti itu. Dalam surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awinkus minhu qalila au zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Hai orang-orang yang sedang berselimut, muzammil itu berselimut tapi tidak tidur sebenarnya, tapi dia berselimut. Bangunlah di waktu malam illa qalil, sedikit saja. Kula panjenengan tidak diperintahkan bangun malam semalam suntuk, karena wa inna li jasadika haqqan, karena jasad itu juga punya hak untuk istirahat dalam rangka menjaga kesehatan kita. Maka bangun malam itu juga dalam rangka kesehatan. Maka illa qalil, bisa nisfahu sebelum tengah malam, nisfahu tengah malam, au zid alai atau di atas tengah malam, awingkus minhu qalil atau sebelum tengah malam. Warattil Qur'ana tartila, dan mentartilkan Al-Qur'an. Maka kalau kita bisa melakukan itu, dan itu dilakukan oleh Rasulullah sebagai satu hal yang wajib bagi Rasul, bagi kita tidak wajib. Bagi Rasul wajib qiyamul lail itu. Maka Rasulullah tidak pernah meninggalkan qiyamul lail selama hidupnya, minimal melakukan witir dalam hidupnya. Sehingga Rasulullah diberi bekal, inna sanulki alaika qaulan sakila, sungguh kami akan berikan kepadamu wahai Muhammad qaulan sakila. Qaul itu perkataan. Maka di dalam tafsir ada yang menjelaskan qaul itu tugas yang berat. Rasul diberi tugas yang berat. Kalau qiyamul lail sudah bisa dilaksanakan dengan ringan, maka tugas-tugas yang berat pun akan terasa ringan. Tapi ada yang menafsirkan juga qaulan sakila, perkataan yang berbobot. Perkataan yang berat artinya perkataan yang berkualitas, yang berbobot. Maka sungguh kami akan memberikan kepadamu perkataan yang berkualitas, yang berbobot. Para guru, para orang tua, tugas kita memang berat, maka bisa diperingan dengan cara tazkiyatun nafas, mensucikan jiwa kita, mensucikan hati kita dengan mendirikan sholat malam. Dan ini bagian dari risalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkataan yang berbobot, perkataan yang berkualitas, qaulan sakila, juga menjadi qaulan sadida. Dalam surat Al-Ahzab Allah dawuh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang sadida. Kalau dalam bahasa terjemah Al-Quran Departemen Agama atau Kementerian Agama, qaulan sadida diartikan perkataan yang benar,
Tapi qaulan sadida itu tidak sekedar benar, perkataan yang benar, perkataan yang baik, perkataan yang santun. Karena sadida lawannya adalah syadida. Syadid itu keras, kasar. Maka kalau baca Al-Quran kita harus berlatih mengucapkan huruf itu dengan tepat, sifatul hurufnya, makharijul hurufnya. Tapi menawi dereng saged ya sebisa kita dulu, sambil terus dilatih untuk dibenarkan. Karena wah angel nek maca sadida mesti keliru syadida. Ya sementara ndak apa-apa dulu. Orang-orang manusia itu punya lidah yang bermacam-macam, lidah yang bermacam-macam, sehingga mengucapkan huruf-huruf Al-Quran itu ada yang tepat, ada yang tidak bisa tepat. Kalau orang Bali itu kan watini wazaituni waturisini, nah kan susah itu watini. Ya enggak apa-apa gitu dulu, bisanya watini wazaitun waturisin. Tapi semuanya harus dilatih mengucapkan secara tepat sehingga maknanya menjadi pas. Qaulan sadida, perkataan yang baik, yang benar, santun. Maka qaulan sadida akan memiliki pengaruh yang luas. Pengaruhnya adalah yuslih lakum a'malakum. Maka Allah akan selalu menuntun perbaikan perilaku. Kalau sekarang ini kondisi negara kita agak kacau balau ini ya mungkin karena qaulan sadida belum hidup di dalam lisannya para pemimpin dan juga para rakyat masyarakat kebanyakan. Nah, ini menjadi tugas kula panjenengan sedaya. Karena Allah dawuh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida yuslih lakum a'malakum. Nabi SAW ketika membangun masyarakat berbekal kepada qaulan sadida dan qaulan sakila yang dibangun lewat penguatan karakter kepribadian. Wa inna laka wa innaka la'ala khuluqin azim. Sehingga dalam keadaan susah apapun Rasulullah tetap teguh dan diteguhkan oleh Allah. Suatu ketika Rasulullah memang sempat goyah ketika menghadapi tantangan yang begitu berat. Ada dalam riwayat atau di kitab Asbabun Nuzul itu agak lama Rasulullah tidak menerima wahyu, tidak menerima wahyu dari Allah, sehingga orang-orang kafir mengejek, mengledek Nabi. Kamu sudah diterlantarkan oleh Allah, kamu sudah dibiarkan oleh Allah, sudah ditolong lagi oleh Tuhanmu, maksudnya bukan Allah. Kamu sudah diterlantarkan oleh Tuhanmu, nggak usahlah dakwah lagi, sudah diterlantarkan oleh Tuhan. Sempat goyah, akhirnya turun wahyu. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wadduha, demi waktu duha dan demi waktu malam ketika mulai gelap. Ma wadda'aka rabbuka, Rabbmu, Tuhanmu Allah tidak menterlantarkanmu, tidak meninggalkanmu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu wala
wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya yang akhir-akhir nanti akan lebih baik bagimu daripada yang awal. Yang sedang dialami penderitaan itu tidak apa-apa, yang akhir akan lebih baik, apalagi akhirat nanti. Walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan Allah akan selalu memberikan kepadamu anugerah-anugerah sehingga kamu menjadi ridho, menjadi rela, lega, tidak lagi susah, tidak lagi goyah. Wa wajadaka alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah menemukanmu dalam keadaan yatim kemudian mencukupimu? Nah, ini Allah menghibur Nabi. Bukankah kamu dulu yatim kemudian ditolong oleh Allah sehingga diangkat oleh Allah menjadi seorang pemimpin? Wa wajadaka dhallan fahada. Dan bukankah juga Allah ketika menemukanmu sebagai orang yang tersesat kemudian Allah memberi petunjuk? Wa wajadaka ailan fa'aghna. Bukankah Allah juga mendapatimu sebagai orang yang miskin, orang yang penuh kekurangan? Fa'aghna, kemudian Allah mengkayakan kamu, mengayakan kamu. Fa'aghna, memberi kekayaan, bukan kekayaan harta tapi kekayaan hati, kekayaan jiwa. Maka kemudian kalau sudah begitu, fa'ammal yatima fala taqhar. Maka wahai Muhammad, terhadap anak-anak yatim, meskipun Nabi ini yatim ya, kepada anak-anak yatim fala taqhar, jangan berbuat semena-mena, berbuat kasar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Begitu juga kepada orang-orang yang meminta-minta, jangan membentak-bentak. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Inilah cara Allah di dalam membangun karakter Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ayat-ayat seperti itu menjadi juga ibrah pelajaran kangge kula panjenengan sedaya. Insyaallah yang hadir ini tidak hanya sekedar sebagai mustami'un, pendengar, tapi setelah dari sini akan menjadi da'i, akan menjadi mubalik, akan menjadi muzakkir, akan memberi peringatan, memberi nasihat kepada saudara-saudara kita. Ya, katakanlah ini sebagai tempat kita kulaan nanti dijual di mana-mana, tapi jualannya jangan pakai, artinya kita bagikan kulaan di sini, kita bagikan ilmu ini, harus kita bagikan kepada saudara-saudara kita sebagai bagian dari kita melaksanakan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam surat Wal Asr yang saya kira semuanya sudah hafal, dan ini menjadi bagian dari pengajian yang pokok yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika mendirikan Muhammadiyah. Di samping Al-Ma'un, kalau Al-Ma'un itu di Yogyakarta waktu itu timbul huru-hara yang disebut dengan geger surat Ar-Ra'aital, huru-hara surat Ar-Ra'aital, karena murid-murid Kiai Dahlan mengumpulkan anak-anak jalanan, anak-anak yatim, anak-anak miskin di alun-alun dan jalan Malioboro, kumpulkan, dimandikan,
diberi baju, diajak ngaji, disekolahkan. Dan akhirnya lahirlah majelis pembina, kalau dulu namanya penolong kesengsaraan umum, PKO. Itu berangkatnya dari geger surat Ar-Ra'aital. Jadi ayat-ayat Al-Quran telah menggerakkan. Jadi tidak hanya kita baca, tidak hanya kita hafalkan, tapi kita gerakkan. Karena Al-Quran itu adalah menggerakkan. Membaca penting karena kita diperintahkan untuk membaca. Menghafalkan juga penting karena kita juga diperintahkan untuk menghafalkan. Tapi mengamalkan dalam bentuk gerakan itu juga sangat penting. Itu geger surat Ar-Ra'aital. Kalau wal asri menjadi sebuah lembaga waktu itu, pengajian, majelis pengajian wal ngasri. Ini cara Jogja, wal ngasri. Tapi yang terpenting dari wal asr ini adalah innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Artinya ini sebenarnya wal asr ini adalah pelaksanaan yang paling praktis dalam melanjutkan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu menyampaikan nasihat. Kita semuanya diperintahkan untuk menyampaikan nasihat kepada orang banyak, kepada saudara-saudara kita, dengan tawasau bil haq. Maka dakwah itu tidak boleh berhenti, dakwah harus terus. Balighu anni walau ayah, sampaikan yang engkau dapat dariku meskipun hanya satu ayat. Tapi ya jangan satu ayat terus, harus kita baca kitab. Maka kulaan semakin banyak, membaca, mengikuti taklim dan sebagainya, supaya kita tidak hanya walau ayah terus ya. Tapi begitu pentingnya Nabi sampai mengatakan balighu anni walau ayah. Jadi napa menika risalah Nabi tidak hanya berhenti setelah Nabi dipanggil oleh Allah, tapi risalah Nabi menjadi amanah bagi umatnya, bagi kita sekalian untuk meneruskan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, kepada masyarakat sekitar kita. Mungkin ada yang melakukannya secara profesional, menjadi seorang mubalik, menjadi seorang penceramah. Tapi ada yang melakukannya ya sebagai tugas keseharian dalam kehidupan. Karena illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, itu adalah dakwah berkelanjutan, dakwah berkesinambungan yang dilakukan secara masif, secara keseluruhan dari umat Islam. Jadi semuanya punya tugas. Kalau kita tidak melaksanakannya, kita termasuk yang lafi khusrin, dalam keadaan rugi. Karena yang rugi itu semuanya. Innal insan, sesungguhnya manusia keseluruhannya. Jadi kata al-insan meskipun itu tunggal yang berada di dalam posisi mubtada atau pokok kalimat, itu bermakna mencakup keseluruhan. Itu menurut Syekh Muhammad Nasir As-Sa'di dalam kitab tafsirnya, Tafsir As-Sa'di atau Taisir Karimur Rahman. Kalau kita ingin belajar kaidah-kaidah penafsiran Al-Quran, baca kitab tafsir As-Sa'di. Sekarang sudah ada terjemahnya juga. Tapi kalau
hanya dibaca terjemahnya itu biasanya kurang bisa ditangkap pesannya. Maka ya terjemahnya dibaca, tapi kalau bisa didampingi dengan kitab aslinya supaya terasa masuk gitu ya. Insya Allah jamaah Islamic Center gampang itu baca kitabnya. Amin. Diberi kemudahan oleh Allah untuk membaca kitab. Jam 7 kurang 1 menit kita selesaikan, dan mari kita akhiri dengan doa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan nikmatnya, hidayahnya, maunahnya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat menjalankan tugas sebagai Abdullah, hamba-hamba Allah, Khalifatullah, khalifah Allah, termasuk di dalamnya di dalam melaksanakan dan melanjutkan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdas syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, faya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka imanan daimah wa yaqinan sadiqah wa lisanan dzakirah wa qalban khashi'an wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubarakah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarraqana ba'dahu tafarruqan ma'suman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.